Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kusuma Alfatin dengan NIM 210510161, Prodi Manajemen Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu Sudut Kopi Punya Cerita. Jadi kopi merupakan salah satu minuman yang paling populer di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak dulu hingga sekarang, minuman yang satu ini memang tetap menjadi primadona bagi para penikmatnya. Para penikmat kopi Indonesia pun semakin hari semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya bisnis kedai kopi atau coffee shop di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saat ini bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren minuman kopi di kedai kopi atau biasa disebut dengan nongkrong. Minuman kopi ini tidak hanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum bapak saja. Bahkan anak muda pun menjadikan kegiatan minuman kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Sejarah sudut kopi. Jauh dari hiruk pikuk kota, ada sebuah kedai kopi rumahan tepat ada di dalam lingkungan perumahan yang berada di Kabupaten Tegal. Jadi kedai kopi ini bernama Sudut Kopi. Pemilik dari sudut kopi ini memilih nama sudut kopi karena pada dasarnya kata sudut kopi memiliki filosofi bahwa sudut dikonotasikan menjadi sebuah tempat untuk berkumpul. Maka dari itu sudut kopi diharapkan menjadi sebuah tempat berkumpul, menghilangkan penat, dan menenangkan diri dari kesibukan sehari-hari. Perjalanan berdirinya sudut kopi ini diawali pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2016 ini sudut kopi mulai merintis berjualan dengan menggunakan gerobak kecil yang bertempat di sebelah timur alun-alun Slawi, Kabupaten Tegal. Lalu beberapa tahun kemudian, sudut kopi ini akhirnya memilih untuk pindah di kediaman orang tua sang pemilik yang beralamat di Geria Prajamukti pada tahun 2018. Dan pada tahun 2021, pemilik dari sudut kopi ini memutuskan untuk menikah. Dan setelah menikah, pemilik sudut kopi ini berencana pindah ke rumah yang baru dengan memulai perjalanan sudut kopi yang baru dan suasana baru dengan keluarga kecilnya. Pemilik sudut kopi juga sekaligus menjadi barista ini, yaitu beliau bernama Mas Satria, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1993. Untuk nama panggilan setiap harinya yaitu Mas Tia. Biasanya pemilik dari sudut kopi ini membuka kedainya mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Setiap harinya Mas Tia melayani pelanggan dari berbagai kalangan, ada yang bekerja sebagai marketing, kontraktor, hingga polisi. Tidak hanya yang bekerja saja, tetapi di sudut kopi pun banyak pelajar atau mahasiswa yang datang untuk menikmati secangkir kopinya. Di sudut kopi tidak hanya menikmati kopi saja, melainkan bisa menjadi bertukar pikiran antar kalangan, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bahan biji kopi di sudut kopi ini diolah sendiri oleh Mas Tia, dari mulai mencari biji kopi yang mentah, mensangrai, menggrinding, hingga menjadi berbagai jenis minuman. Mas Tia juga hanya mengandalkan sosial media dan relasi dari antar teman dalam mempromosikan kedai kopinya. Sosial media sudut kopi hampir setiap hari memposting, untuk postingannya bisa berupa produk atau hanya berupa tulisan ajakan. Dan setiap postingan ditulis dengan copywriting yang tertata hingga bisa menarik orang untuk datang ke sudut kopi tersebut. Sistem produksi dan distribusi dan penghasilan. Setiap harinya Mas Tia bisa melayani hingga puluhan cangkir untuk pelanggan sudut kopi per harinya. Estimasi penghasilan setiap harinya yaitu sekitar kurang lebih 300.000 hingga 500.000. Di sisi lain, Mas Tia juga menyediakan biji kopi kiloan yang untuk dijual. Biasanya biji kopi kiloan ini dijual ke beberapa tempat atau sesama kedai kopi lainnya. Dengan 1 kg biji kopi ini dijual dengan kisaran harga 80.000 atau bahkan bisa lebih karena tergantung dengan jenis biji kopinya dan beberapa kilo yang dijual. Semakin bagus biji kopi yang dijual, semakin mahal juga harga yang dijual oleh Mas Tia. Bahkan setiap harinya Mas Tia juga bisa menjual sekitar 4-6 kg biji kopi apabila dirupiahkan, yaitu sekitar 320.000 hingga 480.000. Selain menjual biji kopi, Mas Tia juga menjual dan menyediakan kopi yang sudah menjadi bubukan sesuai dengan request pelanggan. Kopi bubukan ini juga bisa dibeli secara kiloan dan memiliki banyak varian dari contohnya kopi latte, americano, dan lain-lainnya.
Untuk sistem produksi dan distribusi itu sendiri, setiap Mastia mencari biji kopi mentah, biaya yang dibutuhkan untuk transportasi sekitar 15.000. Untuk membeli biji kopi mentah itu sendiri per kilonya Mastia hanya membayar kisaran 30.000 saja. Dan setelah itu biji kopi dibawa pulang ke rumah untuk disortir. Jadi biji kopi yang disortir ini bertujuan untuk membuang biji kopi yang sudah rusak dan tidak layak. Setelah disortir, biji kopi ini disangrai atau di roasting. Jadi ini tuh bertujuan untuk mengeluarkan aroma dan juga cita rasa di setiap biji kopinya. Setiap kali mengsangrai, Mastia membutuhkan listrik dan gas. Untuk biaya listriknya sekitar 10.000 sampai 15.000. Dan gas yang digunakan yaitu sekitar 12 kg yang dihargai 148.000. Dan untuk tempat sudut kopi itu sendiri yaitu ada di belakang rumah Mastia, sehingga untuk biaya pengeluaran rumah tangga sudah termasuk dari biaya produksi. Lalu untuk kebutuhan listrik Mastia harus membayar kurang lebih 150.000 hingga 180.000. Dan untuk air Mastia itu menggunakan PDAM, jadi untuk per bulannya membayar sekitar 100.000. Dan untuk kebutuhan makan sehari-harinya kurang lebih 50 hingga 100.000. Permasalahan sudut kopi. Jadi di sini Mastia juga menyadari bahwa di sudut kopi ini memiliki beberapa permasalahan yang dialaminya, yaitu pada letak sudut kopi yang ada di dalam perumahan, dan untuk tempatnya itu sendiri itu terletak di halaman belakang rumah sang pemilik. Jadi dengan adanya letak yang di halaman belakang rumah pada itu, maka ketersediaan tempat duduk juga hanya sedikit. Lalu tidak hanya itu, permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemilik sudut kopi itu sendiri yaitu pada saat hujan. Ketika hujan mengguyur semua tempat duduk, maka kursi-kursi tersebut menjadi basah dan tidak dapat ditempati lagi karena pada dasarnya tempat duduk yang disediakan di sudut kopi ini menggunakan bahan kayu. Sehingga apabila terkena air hujan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kursinya kering kembali. Lalu untuk pelanggan juga jadi untuk pelanggan juga diharuskan untuk berteduh di depan meja bar atau masuk ke dalam ruang tamu yang tersedia. Selain itu, sudut kopi ini juga memiliki permasalahan pada pencahayaan. Jadi minimnya pencahayaan di sudut kopi inilah yang membuat pengunjung akan menciptakan rasa bosan dan kurang menarik pada sudut kopi tersebut. Dan dengan minuman pencahayaannya juga akan membuat hidangan kurang menarik untuk dilihat. Penerapan dasar teori pasar. Dalam teori pasar, sudut kopi ini termasuk dalam pasar persaingan sempurna karena pada dasarnya peminat dari sudut kopi sudah cukup banyak saat ini. Kedai kopi pun mulai menjamur di mana-mana. Pengetahuan mengenai kopi pun sudah mudah diakses melalui sosial media antar teman dan lain-lain, sehingga penjual dan pembeli pun bisa bertukar informasi mengenai kopi itu sendiri. Lalu produk kopi yang dijual antar sesama kedai kopi atau coffee shop pun hampir memiliki kesamaan, yaitu mulai dari menu, minuman kopi, bahkan non-kopi. Jadi yang membedakan hanyalah nama produk saja. Jadi metode pembuatan kopi dan rasa kopi antar kedai kopi atau coffee shop itu berlomba-lomba untuk menemukan inovasi baru agar menjadi pembeda antar kedai kopi yang lain. Jadi setiap orang bebas untuk keluar masuk ke dalam bisnis kopi ini karena tidak ada pengikat atau perjanjian dalam bisnis ini. Dan untuk di zaman sekarang ini melakukan suatu bisnis penjualan yaitu dengan cara memanfaatkan sosial media. Dengan adanya sosial media inilah sudut kopi menggunakan dua teori yaitu secara online dan offline. Biasanya untuk sistem offline, para penikmat kopi bisa memesan dengan langsung datang ke sudut kopinya, dan untuk via online bisa melalui WhatsApp. Untuk perilaku produsen itu sendiri, sudut kopi ini memproduksi biji kopi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen yang datang ke sudut kopi tersebut. Lalu sudut kopi juga menerapkan harga di standar pasar yang ada dengan bertujuan agar tidak merusak harga standar pasar yang berlaku. Dan sudut kopi ini mencari keuntungan dengan pemakaian modal yang seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Lalu sudut kopi juga memberikan potongan berupa harga atau diskon kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah besar atau banyak.
Perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang kerap terjadi pada sudut kopi yaitu konsumen selalu ingin mencari tahu produk yang dijual oleh sudut kopi dari nama kopi sampai harga kopi. Lalu biasanya konsumen mencari harga yang murah tetapi membeli produk di sudut kopi. Bahkan konsumen di sudut kopi biasanya ingin membeli produk minuman yang rasanya enak tetapi dengan harga yang terjangkau. Untuk solusi permasalahan dan gagasan kreatif itu sendiri, untuk sudut kopi yang bisa dilakukan jadi solusi permasalahan sudut kopi yang bisa dilakukan yaitu melakukan layout tempat yang tepat sehingga tempat yang dimiliki bisa dimaksimalkan, lalu menambahkan ornamen atau aksesoris yang bisa menambahkan keestetikan dari tempat tersebut. Dan untuk kursi dan mejanya pun bisa menggunakan bahan yang lebih layak dan perlu ditambah agar sudut kopi ini dapat menampung kapasitas pelanggan lebih banyak lagi. Selain itu, ditambahnya pencahayaan agar terlihat tempat dan hidangannya menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi pengunjung sudut kopi yang datang. Lalu inovasi yang diperlukan dalam sudut kopi ini yaitu harus menyediakan daftar menu agar memudahkan pelanggan yang datang untuk memilih dan memesan minuman yang ada di sudut kopi. Lalu sudut kopi juga harus menambah atau menyediakan lebih banyak lagi produk kopi supaya bisa menutupi kekurangan dari sebuah tempat sudut kopi itu sendiri. Karena ketika banyak produk yang disediakan, maka pelanggan tidak merasa bosan dan selalu ingin merasa mencoba produk yang baru di sudut kopi ini. Dan inilah adalah suasana sudut kopi. Permasalahan ekonomi makro. Untuk permasalahan ekonomi makro yang kerap terjadi di dalam sudut kopi milik Mas Tia ini yaitu mengenai ketidakstabilan harga bahan baku kopi yang dijual. Dengan adanya kenaikan harga bahan baku ini akan mengakibatkan permasalahan serius dalam hal memproduksi kopi di sudut kopi tersebut. Jadi dengan adanya kenaikan harga bahan baku kopi ini, sudut kopi akan mengurangi besarnya produksi kopinya yang biasanya banyak memproduksi. Ini tuh hanya beberapa kilogram saja yang diproduksi dan ini akan mengakibatkan kekurangan penghasilan yang didapat oleh Mas Tia itu sendiri. Jadi apabila bahan baku selalu mengalami kenaikan terus-menerus, maka akan membuat kerugiannya cukup besar dan sudut kopi bisa terancam berhentinya produksi dan terjadinya kebangkrutan. Untuk permasalahan ekonomi makro, inflasi dan pengangguran. Jadi hubungan antara inflasi dan pengangguran yaitu inflasi yang relatif tinggi membuat masyarakat hidup berhemat. Banyak PHK dan penurunan jumlah produksi sehingga menjadi kelangkaan barang di pasar. Dan ini justru akan menjadi inflasi yang sudah tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini menandakan akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Dalam sudut kopi yang dialami yaitu inflasi menjadi ancaman serius jika benar akan terjadi. Karena apabila harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, maka tingkat bayaran tenaga kerja pun ikut meningkat. Hal ini bisa menjadi kerugian besar bagi usaha UMKM seperti sudut kopi ini. Jadi agar bisa bertahan, sudut kopi pun harus menurunkan kapasitas produknya, dan untuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi ini yaitu menambahkan cadangan pangan, kebijakan restrukturisasi pinjaman, keringanan pembayaran asuransi pajak, listrik dan lain-lain. Lalu pemerintah juga harus memperluas lowongan pekerjaan agar pengangguran tidak semakin meningkat. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah jelas sangat membantu UMKM tentunya sudut kopi agar bisa bertahan dalam inflasi. Permasalahan ketimpangan pendapat. Dari berbagai faktor-faktor masalah ketimpangan, ada beberapa yang berimbas langsung ke sudut kopi, yaitu mengenai inflasi. Dalam faktor ini pun sangat mempengaruhi dalam proses produksi dan yang diproduksi oleh sudut kopi itu sendiri. Dikarenakan harga bahan baku yang bisa sewaktu-waktu meningkat, ini jelas akan mempengaruhi pendapat bagi UMKM seperti sudut kopi. Inflasi mungkin tidak akan terlalu berpengaruh bagi coffee shop atau kedai kopi yang sudah besar.
dan sukses karena keuangan mereka relatif akan tetap stabil. Jadi hal ini yang menyebabkan ketimpangan pendapat antara bisnis kopi rumahan dan coffee shop yang besar. Jadi untuk peran pemerintah yang dapat dilakukan dalam hal meningkatnya pendapatan dan mengurangi ketimpangan yaitu membeli atau menggencarkan kembali slogan 100% cinta produk Indonesia. Hal ini akan meningkat kecintaan masyarakat akan membeli produk secara langsung dari UMKM. Yang berkaitan hal ini sangat berarti bagi UMKM dalam meningkatkan pendapatnya. Strategi penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menggunakan dua strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Yang kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Dalam studi kasus saya, strategi pemerintah yang paling berdampak dalam menanggulangi kemiskinan yaitu pemberdayaan UMKM. Di sini UMKM dilatih bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan semaksimalkan penggunaan media sosial. Jadi UMKM juga dilatih agar tidak memiliki personal branding yang kuat agar bisa menjadi diferensiasi dengan UMKM lainnya. Keterkaitan kebijakan fiskal dan moneter. Untuk pengertian kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil hingga perekonomian menjadi bertumbuh dengan baik. Kebijakan moneter adalah jadi untuk kebijakan moneter itu sendiri adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk keterkaitan kebijakan fiskal dan moneter pada sudut kopi ini yaitu dalam pengertian di atas antara kebijakan fiskal dan moneter saling terkaitan dan sesuai. Contoh, kebijakan fiskal yang relasi pajak selama tahun 2020 sampai dengan awal 2021. Lalu contoh dari kebijakan moneter yaitu pemberian kredit ke UMKM yang membutuhkan dana. Untuk kebijakan di atas sangat membantu menyelesaikan masalah perekonomian di studi kasus saya yaitu sudut kopi. Adanya pandemi jelas sangat membuat penjualan menurun. Lalu dengan adanya kebijakan relaksasi pajak untuk beban sudut kopi berkurang. Dan dengan adanya pemberian kredit sangat membantu sudut kopi untuk bertahan dan memaksimalkan penjualannya. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.